Ya, tadi anak-anak sudah bersama dengan Miss Dian, kita memuji nama Tuhan, dan juga tadi ada Miss Christine ya, kita sudah berdoa bersama. Sekarang Miss Ratna akan memulai kegiatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa, Miss? Nah, tunggu dulu, sebentar lagi Miss Ratna akan tunjukkan gambar. Nah, ini dia. Tunggu. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Wah, gambarnya apa itu? Oh iya, Yesus menggandeng anak ya. Nah, Adik-adik. oh iya. Hari ini kita masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama. Nih, minggu Prapaskah yang pertama. Apa sih, Miss, maksudnya minggu Prapaskah itu? Nah, maksudnya adalah kita coret ya. Oh iya, maaf sebentar. Oke, nah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu ada kata-kata Paskah ya. Paskah, tapi di depannya ada tulisan kata pra-Paskah. Jadi sebelum Paskah. 40 hari sebelum Paskah kita akan bertobat agar kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ini dia. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 bulan 3 tahun 2022. Kita mulai Minggu Prapaskah yang pertama. Sebelum kita memasuki Minggu Prapaskah ya. Pas tanggal 3 Brian potong rambut, Miss. Ya. Oke, sekarang anak-anak mendengarkan dulu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke Minggu Prapaskah yang pertama, kita ditandai dengan ini dia namanya. Kepala kita atau dahi kita ditandai dengan tanda salib dari abu. Namanya Rabu Abu-abu. Oh ya. Rabu kemarin anak-anak libur. Yang Katolik biasanya ke gereja untuk mengikuti ibadah atau ya ini ibadat Rabu Abu. Siapa yang ke gereja? Oh iya, ya. Dengan Rabu Abu berarti oh iya. Ada corona. Oh, ada yang tidak ikut ke gereja tapi ikut online ya. Tangan kayak gini. Ya. Ya. Nah, ini di dahinya itu ditandai tanda salib, berarti kita sudah masuk dalam masa Prapaskah, ya. Kita sudah masuk akan menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di setiap hari Jumat ini namanya ibadat jalan salib. Di sini ada gambar-gambar peristiwa-peristiwa saat Yesus akan disalibkan dan akan bangkit. Ya, biasanya di hari Jumat, setiap hari Jumat umat Katolik akan mengikuti kegiatan ibadat jalan salib. Nah, ya, kita mengenang perjalanan Tuhan Yesus saat dia dihukum, kemudian sampai disalib, sampai bangkit kembali di hari Paskah. Nih. Jadi yang umat Katolik biasanya hari Jumat bisa datang ke gereja untuk mengikuti ibadat jalan salib ini. Nah, di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita akan mengenal Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidupku. Maksudnya apa ya, Miss, Ekaristi itu? Tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu
bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul. Nah, ini dia. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Miss Ratna akan membacakannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Bahkan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu tadi anak-anak bacaan untuk Prapaskah yang pertama dari Kisah Para Rasul, ya ini ya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya, bacaan ini tentang apa sih, Miss? Nah, ini dia. Bacaan ini menceritakan tentang orang-orang yang dalam ulang lagi berapa, Miss? Ulang lagi. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nih yang warna merah ini ya. Nah, nanti anak-anak TKB yang sudah bisa baca, yang punya Alkitab di rumah bisa buka lagi di rumah. Edilin buka Alkitab ya? Iya, tapi nggak ada. Jadi besarnya kecil karena. Nanti sama Mama bisa di rumah baca lagi ya. Nah, di dalam bacaan ini, orang-orang dalam Kisah Para Rasul, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka bertekun itu apa? Mereka percaya, mereka melakukan sesuai dengan pengajaran para rasul. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, serta menjual harta miliknya dan membagikannya. Berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Ya, jadi mereka yang ada pada bacaan Kisah Para Rasul, orang-orang ini percaya, melakukan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul zaman dahulu. Mereka selalu berkumpul, kemudian memecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka berkumpul bukan hanya ngomong-ngomong aja, tapi mereka berdoa, anak-anak. Ya, tidak main-main. Kalau orang zaman dahulu ingin dekat dengan Tuhan, mereka selalu berdoa. Dan mereka juga mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Mereka menjual harta miliknya, kemudian membagikannya. Membagikannya itu kemana? Bukan ke sembarang orang. Mereka membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka berkumpul di dalam bait Allah. Kalau bait Allah sekarang itu gereja. Jadi setiap mereka sering ke gereja untuk berdoa. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul juga Tuhan memberikan kepada mereka yang setia dan bertekun dalam pengajaran. Apa yang diberikan, Miss?
Yang diberikan adalah Tuhan akan menambahkan jumlah mereka setiap harinya dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi setiap kali kita percaya kepada Tuhan, kita setia, kita bertekun, mengikuti pengajaran yang sesuai dengan kitab suci, ya, maka Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang yang ada di Kisah Para Rasul ini, mereka percaya, mereka berkumpul dan bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang-orang itu menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, sekarang misalnya mau tanya, bagaimana sih cara kita berbagi dengan orang lain? Apa yang kita peroleh? Berdoa. Nah, ya. Sekarang Miss Ratna mau tanya kepada anak-anak. Tapi tidak semua, karena waktunya tidak cukup ya. Misalnya hanya beberapa anak saja. Ya? Ya, Marisa. Marisa, izin. Ya. Oke. Miss Ratna akan tunjuk. Miss Ratna akan tunjuk satu kelas satu anak, ya, menceritakan pengalamannya. Bagaimana ya cara kita berbagi dengan orang lain? Kita berbuat baik apa kepada orang lain? Kemudian apa sih yang kita peroleh dengan berkumpul dan berdoa? Nah, Miss Ratna minta tolong untuk dari B1 satu anak, B2 satu anak, TKA satu anak, nanti adik playgroup juga ikut ngomong satu anak ya. Dari B1 Miss Ratna mau minta tolong kepada siapa ya? Nanti yang dipilih dinyalakan mic-nya ya. B1 Miss Ratna minta tolong kepada Lala. Coba dinyalakan mic-nya. Lala, bagaimana sih caranya Lala berbagi dengan orang lain atau berbuat baik untuk orang lain? Lala berbuat baik apa? Membantu nenek menyapu. Oh, membantu apa pada orang lain. Ya, betul. Jadi kita bisa membantu keluarga kita, saudara kita. Oh iya, betul. Ada lagi, Lala? Oke, ya. Lala hebat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Lala, yuk. Hebat, Lala. Lala sudah membantu ya, membantu orang lain, pintar. Sekarang selanjutnya Miss Ratna minta tolong kepada EKB 2, Edelin juga menceritakan pengalamannya membantu orang lain. Membantu apa? Membantu tukang beca. Oh, terus apalagi tukang becanya dibantu apa? Membutuhkan makanan. Oh, memberikan makanan kepada Pak Beca, iya. Oke, hebat. Tepuk tangan juga sama untuk Adeline. Hebat-hebat ya. Dari B1 tadi Lala juga membantu orang lain. Adeline juga membantu memberi makan untuk Pak Beca. Ini Felita. Iya, duduk dulu ya. Miss Ratna panggil satu kelas satu anak. Jadi tidak semua nanti dipanggil ya. Jadi nanti yang tidak dipanggil, mungkin minggu depan dipanggil sama Miss-nya yang lain untuk bercerita. Ya. Sekarang Miss Ratna minta tolong kepada Tata, coba dari TKA untuk bercerita. Bagaimana sih cara kita berbagi dengan orang lain atau membantu orang lain? Berbagi makanan. Oh, berbagi makanan dengan siapa, Nak? King. Oh, King itu siapa sih? Sepupu. Oh, sepupu King, saudaranya Tata. Iya, berbagi makanan. Oh ya. Jadi anaknya Tuhan Yesus nggak pelit ya. Kita harus berbagi kepada orang lain juga, kepada saudara kita. Oke, tepuk tangan juga untuk Tata. Ya.
tentunya anak-anak yang lain juga sama ya, berbagi dengan sesama. Kalau untuk adik playgroup, coba Miss Ratna minta tolong kepada Lili. Lili, adakah Lili? Ada, Bu. Ya. Oke, Lili suaranya yang keras ya. Lili berbuat baik apa? Atau berbagi dengan orang lain apa ya? Coba bercerita Lili. Jajan dengan adik. Aduh, pusing deh gitu ya. Kenapa? Oke, berbagi jajan. Lili. Miss Ratna tadi dengar loh ada suara papanya bilang berbagi jajan dengan adik gitu ya. Iya. Iya, Lili berbagi jajan dengan adik. Enggak pelit-pelit? Enggak. Ya? Wah, hebat. Tepuk tangan. Ini juga. Wah, hebat ya. Jadi dari bacaan tadi kita bisa menyimpulkan kalau orang-orang di dalam kitab para rasul ya itu menyebutkan bahwa mereka Miss tahu tak Felika belum? Oh iya, Felika mungkin besok ya berbagi ceritanya besok dengan miss-miss yang lain. Kita hari ini hanya beberapa dulu, oke? Oh, Felika hebat loh. Felika juga mau cerita ya pengalaman berbaginya. Nah, ya seperti orang-orang dalam kisah para rasul tadi, orang-orang itu mereka berbagi, tidak ada yang pelit ya. Mereka sampai menjual harta miliknya. Loh, hartanya dibagi. Ya sebentar lagi ya. Kemudian mereka membagikannya, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, tadi ada kata-kata mereka berkumpul dan berdoa. Maksudnya apa? Nah, ini dia. Bentar, Miss Ratna akan tunjukkan gambarnya ya. Maksudnya apa, Miss? Mereka berkumpul dan berdoa itu. Mereka mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, ini dia gambarnya. Tunggu dulu. Nah, mengikuti perayaan Ekaristi atau biasanya kita mengikuti misa, ibadah di gereja. Mereka selalu setiap minggu ya kita kalau setiap minggu pergi ke gereja, rajin mengikuti misa perayaan Ekaristi. Siapa di sini yang rajin pergi ke gereja? Ya, mungkin. Oh iya, mungkin ada yang ikut. Mungkin ada yang ikut secara online ya, karena tidak boleh datang ke gereja ya. Nah, bisa mengikuti secara online perayaan Ekaristi. Oh iya, perayaan Ekaristi itu apa, Miss? Siapa yang tahu perayaan Ekaristi? Oh, ada yang online ya. Apa, Miss, perayaan Ekaristi itu? Perayaan Ekaristi itu adalah suatu perayaan kita mengenang kurban Tuhan dan darah Yesus sendiri. Nah, sebentar lagi kan kita mau Paskah, ya. Kita mengenang saat Yesus dihukum di kayu salib. Ya, Yesus dikorbankan. Yesus rela mati untuk kita semua, menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa anak-anak di rumah juga, menebus dosa-dosa mis-misnya juga. Itu karena kasih dari Tuhan Yesus. Makanya kita merayakan Ekaristi, yaitu perayaan kurban tubuh dan darah Yesus. Nah, di dalam kehidupan Kristiani, Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Dengan kita mengenang kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati, tentunya kita akan menyadari bahwa hidup kita itu ya diri kita diciptakan untuk membantu sesama. Ya, kita tidak pelit, kita selalu berbagi, selalu membantu orang lain yang membutuhkan ya. Bisa membantu adik, bisa membantu kakak, bisa membantu mama, papa, siapapun ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Iya, kita anak-anak Tuhan yang diciptakan untuk bersama orang lain, membantu orang
lain. Nah, dengan rajin mengikuti Ekaristi, berarti kita sudah sesuai dengan bacaan hari ini. Tadi ada kata-kata berkumpul dan berdoa. Nah, berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus rajin pergi ke gereja, rajin beribadah, berdoa. Dengan begitu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini nanti anak-anak akan diajak oleh Miss Ati, kita akan membuat sesuatu. Sesuatu itu apa, Miss? Nah, ini dia, Miss Ratna sudah siapkan kotaknya juga. Kita akan membuat kotak APP. APP itu adalah aksi puasa pembangunan. Karena kita sudah masuk Minggu Prapaskah ya, masuk masa Prapaskah, kita akan sedikit menyisihkan uang jajan kita yang biasanya beli jajan setiap hari, beli es krim, beli ciki ya. Ditahan dulu, kita berpantang dan berpuasa. Ya, nanti uang jajannya anak-anak mungkin 1.000, 500, 2.000 bisa dimasukkan ke dalam kotak APP ini. Nah, seperti menabung ya, Miss ya. Seperti menabung, tapi nanti uangnya kita untuk orang lain. Untuk orang lain, betul sekali. Kalau kita biasanya menabung kan untuk diri kita sendiri. Sekarang kita menabung untuk orang lain. Miss, hari ini tugasnya yang mana? Nah ini, Miss Ratna tunjukkan kotaknya ini, ya. Jadi nanti anak-anak akan membuat kotak APP ini, terus nanti dimasukkan, menyisihkan uang jajannya anak-anak sedikit-sedikit. Boleh 2.000, Miss. Boleh 2.000. Boleh 5.000. Boleh 5.000. 10.000. Boleh. Oh, boleh. Ya, boleh, karena kita akan membantu teman-teman kita yang membutuhkan dengan uang APP ini. Ya? Yang mana, Miss? Ya, tunggu Setiap dulu hari ya. Miss. Dulu ya. Yang kemarin yang Miss kasih. Ya. Ya. Kemudian karena kita hari ini temanya adalah tentang Ekaristi, nanti anak-anak akan menyusun puzzle gambar perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu saat Yesus memecahkan roti ini bersama ke-12 muridnya. Oke, nanti anak-anak bersama Miss Ati. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, terima kasih Miss Ratna. Anak-anak sudah mengerti ya. Sekarang disiapkan dulu bahan-bahannya sebelum Miss Dian panggil Miss Ati. Anak-anak siapkan dulu kotaknya, siapkan dulu gambarnya, siapkan dulu lemnya. Kalau sudah, anak bisa dengan Miss Ati. Oke, sudah disiapkan? Sudah, Miss. Oke, sekarang dengarkan Miss Ati ya, Nak. Oke, silakan Miss Ati. Terima kasih Miss Dian, terima kasih Miss Ratna. Oh ya, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Miss Ratna bahwa anak-anak mau diajak masa Prapaskah, yaitu membuat kotak seperti ini. Siapa yang sudah menyiapkan kertasnya ini? Kemarin anak-anak mendapat semua kan? Itu Nyon, ini. Nah ini, nah sudah dipotong mama seperti ini. Terus, iya, gambar ini juga dipotong ya, perjamuan ya. Ini juga dipotong. Nah, terus disiapkan lemnya, lem disiapkan. Terus ini apa itu? Spidol boleh, gunting boleh. Ya, sudah siap semuanya. Nah, ini juga sudah digunting sama Miss Ati. Nah, ini puzzle-nya gambar perjamuan.
Ini sudah digunting sama mama atau papa? Anak-anak? Oh, iya. Yang anak-anak TKA, TKB sudah bisa menggunting sendiri. Apa sayang? Nah, kalau adik playgroup bisa dibantu mamanya atau papanya atau kakak ya. Pertama, ini ada kotaknya. Nah, ini ada garisnya. Ya. Nah, ini ada bentuknya seperti salib ya anak-anak ya. Iya kan? Bentuknya seperti salib. Nah, ya, ini bentuknya seperti salib, sudah digunting semuanya seperti ini. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah, ini ada garisnya, itu dilipat ke dalam yang belum membuat. Dilipat garis. Nah, 1, dilipat dulu. 2, pas garis-garisnya. Pas garis-garisnya dilipati. Yang kecil ini juga ada garisnya kan ini. Kelihatan ya anak-anak ya. Ini dilipat masuk gini. Ini juga dilipat masuk. Ini masuk. Dilipati. Terus ini juga dilipat masuk ke dalam. Nah, ada garisnya kan? Ada. Nah, ada garisnya yang belum membuat. Kalau sudah, nah, ini apa sayang? Yang seperti salib yang di atas ini, nah, sebelum dilem kita membuat lubangnya. Caranya di mana, Miss? Ini dilipat jadi 2. Mama suruh apa? Apa sayang? Apa, Arka sama gunting, garisnya malah beda. Oh, yang belum. Karena ada yang belum. Nah, ini dibagi 2 gini. Nah, terus ditandai. Boleh pakai spidol, boleh. Nah, Mama suruh guntingkan. Nah, Mama guntingkan atau Papa atau Kakak. Ya. Nah, ini sebelumnya digunting. Nah, ini ada tandanya, kelihatan ya. Ada tandanya. Nah, ini digunting. Dikit aja. Untuk tempat lubangnya. Ya. Ini. Terus dilipat gini. Dipotong. Nah, ini bisa dipotong gini. Nah. Oh, yang di sini mana, Kak? Nah, gini. Nah, jadi lubang ya. Yang atas mah. Yang Itu. sudah, atas sudah. Apa sayang? Nah, sebelum dilem itu dibuat lubang. Lubangnya dari kotak yang atas seperti salib yang di atas. Ini dilipat jadi 2 gini dulu, terus sedikit dipotong. Nah, Oma atau siapa nanti yang mengguntingkan, jangan Arka sendiri ya. Kalau belum bisa. Jadi ada lubangnya enggak sekarang? Aku Bang. Ada lubangnya? Ada. Nah, ada kan? Nah, ini yang atas ada lubangnya. Nah, kalau sudah, nah, ini ada lubangnya yang atas. Sekarang Lubangnya Brian terlanjur sampai di mana? apa sayang? Pelangannya Brian terlanjur di sini. Oh, enggak apa-apa. Nanti sama aja. Nanti letaknya di atas kok. Ya, kalau sudah, nah, ini, nah sudah dimasukkan semua. Terus anak-anak diberi lem yang ini, diberi lem. Nah, yang lipatan ke dalam. Nah. Nah, ini lipatan ke dalam. Ada kan kertasnya yang kecil? Nah,
diberi lem. Diberi lem. Sret. Tepi-tepinya diberi lem. Nah, ini. Nah. Diberi lem. Bisa? Yang lipatan. Sisa yang ini diberi lem. Sepertinya kubusnya anak-anak sudah jadi, Miss Ati. Oh, sudah jadi ya? Iya, sepertinya. Coba kita lihat bersama-sama. Iya, Siapa coba. yang kubusnya sudah jadi? Coba ditunjukkan di kamera. Coba, tunjukkan. Nah, yang sudah jadi. Sudah, Nah, ini Miss Ati juga sudah jadi. Ada yang sudah jadi. Ternyata anak-anak sudah jadi, Miss. Banyak sudah jadi. Oh, sudah jadi semua? Yang belum siapa yang belum jadi? Oh, Yosef. Oh, Yosef. Yosef belum. Siapa lagi yang belum? Denisa belum. Nah, 6 menit lagi nih. oh, 6 menit lagi. Ya. Oh, ya. Kalau Nah, begitu, Miss Wita minta izin untuk menutup Zoom-nya. Nanti anak-anak masuk lagi ya. oh, ya. Bagaimana? Nah, ini Ya. diberi lem. Oke, good. Nanti gabung lagi ya, Nak. Ya. Oh, Jadi dimatiin ya, Miss. sambil nanti menunggu Miss Wita, karena yang belum ada lubang kotaknya belum ada lubangnya, boleh minta tolong mama atau papa untuk memberi lubang. Yang belum jadi segera dijadikan ya untuk kubusnya. Begitu ya Miss Ati ya. Iya. Nah, ini dijadikan. linknya sama ya. Ya, Sama linknya sama. linknya. Linknya sama anak-anak. Oke, Miss Vita matikan dulu ya Zoom-nya ya. Ya, Miss. Oke.